Begitu kelakuan Ahmad Dhani malah mengunggah kompilasi video Bunda Maya dan lain sebagainya. Padahal Bunda Maya tidak menyerang Ahmad Dhani. Bunda Maya juga diam saja. Tapi kenapa Ahmad Dhani meluapkan kemarahan itu kepada Maya Estianty? Inilah yang membuat netizen menjadi nggak terima. Yang kurang bisa introspeksi diri, yang selalu menganggap dirinya benar, padahal di mata netizen dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, sampai dulu hingga saat ini Dhani masih merasa dirinya benar. Pada KPAI terkait perlindungan anak di bawah umur atas nama SM ya, itu aja dulu. Sementara nanti setelah kita komunikasi dan melakukan proses pengaduan ke KPAI, mungkin bisa secara lebih detail nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan. Dan ini terkait tapia juga nggak sih? Terkait anak juga nggak sih? Iya pasti dong. Itulah. Jadi jadi langkah untuk melindungi anak juga nih Mas Dhani ya? Langkah untuk menertibkan masyarakat soal perlindungan pada anak. Aneh nggak paham soal. Pak Mulan nggak ikut Mas Dhani? Banyak nggak paham bahwa anak itu mempunyai dilindungi oleh negara. Separah apa Mas sampai ngadu ke KPAI Mas? Apa? Separah apa? Apa? Emang ada persoalan apa Mas? Ya ini kan tidak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang perlindungan anak. Ya tentunya sebagai ayah dan sebagai warga negara ini ya, tidak boleh. Kita harus memberikan keterangan kepada masyarakat, ya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak itu di bawah umur dilindungi. Dari Ahmad Dhani, dia mendatangi kantor KPAI bersama Wulan untuk mendapatkan perlindungan pada anaknya agar tidak diserang oleh netizen. Mari kita prediksi di sini teman-teman. Apakah dengan usaha Dhani dan Wulan ini menyamperi kantor KPAI, serangan netizen ini akan meredah? Ataukah akan semakin menjadi-jadi? Apakah dengan usaha orang tua untuk melindungi anaknya itu pada akhirnya berbuah keberhasilan dengan berkurangnya serangan haters kepada Ahmad Dhani dan Wulan juga kepada anaknya, atau sebaliknya? Ya, ini juga keluar saat saya memprediksi di mana Ahmad Dhani mendapatkan serangan netizen setelah dia mengunggah video kompilasi gibah Bunda Maya. Di sini keluar lagi berseberangan. Yang namanya berseberangan itu akan sulit untuk disatukan pikirannya, karena masing-masing memiliki keyakinan sendiri-sendiri, memiliki pandangan sendiri-sendiri. Demikian juga netizen. Walaupun Ahmad Dhani sudah mendatangi KPAI, tapi sulitlah untuk mengubah pikiran netizen agar sesuai dengan kemauan Dhani dan kemauan Wulan. Ya, apakah nanti akan membuahkan hasil? Simbol dari Ahmad Dhani dan Wulan yang menuju ke sebuah istana, yang artinya simbol Wulan dan Dhani yang menuju kantor KPAI
untuk membela anaknya, untuk melindungi anaknya. Sebenarnya ini bagus, semua orang tua menginginkan anaknya kejiwaan mentalnya bisa terjaga. Sedangkan kalau diserang terus kan lama-lama bisa down Safia dan Ali ini. Akan tetapi sudah begitu, kelakuan Ahmad Dhani malah mengunggah kompilasi video Bunda Maya dan lain sebagainya. Padahal Bunda Maya tidak menyerang Ahmad Dhani. Bunda Maya juga diam saja. Tapi kenapa Ahmad Dhani meluapkan kemarahan itu kepada Maya Estianty? Inilah yang membuat netizen menjadi nggak terima terkait dari apa yang dilakukan Ahmad Dhani. Andai kata Ahmad Dhani diam-diam aja, tidak nanggapi komentar netizen, lama-lama netizen juga bosan sendiri kok. Maka itu akan membuahkan hasil. Lagi-lagi keluar simbolnya Ahmad Dhani, berkali-kali ini keluar, akan kebakar sendiri terkait dari apa yang sudah dilakukan. Memang bagus mendatangi KPAI untuk melindungi anaknya dari serangan haters, tapi nanti malah nggak diem, hatersnya malah banyak yang semakin menyerang. Makanya dan ini melakukan sebuah tindakan yang blunder untuk kedua kalinya. Yang pertama mengunggah kompilasi video Bunda Maya, yang kedua datang ke KPAI. Ini juga blunder, pada akhirnya semangat netizen untuk menyerang, juga menyerang Safia anaknya, semakin menggila nantinya, bukan malah diam tapi semakin menggila. Selanjutnya ada simbol seseorang yang sakit, bukannya mendapatkan keberhasilan tapi semakin tersakiti hatinya ini. Harapannya datang ke KPAI untuk mendapatkan perlindungan, tapi apalah daya, kemudian semakin menjadi-jadi netizen menyerang yang akhirnya tersakitilah hatinya. Jadi kalau Dhani kalau datang ke KPAI bagus memang untuk melindungi anaknya, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya bagaimana Dhani ini agar netizen ini semakin nyinyirannya berkurang? Apa yang mesti dilakukan? Ada simbol kayak pemujaan. Nah, di sini pemujaan ada sebuah altar yang artinya sebuah keyakinan yang salah. Nah, kalau ada kaitannya dengan masalahnya Dhani ini adalah pikiran Dhani yang kurang bisa introspeksi diri, yang selalu menganggap dirinya benar, padahal di mata netizen dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, sampai dulu hingga saat ini Dhani masih merasa dirinya benar. Makanya netizen juga geram di sini. Karena netizen juga melihat, mendengar dan membaca berita apa yang terjadi saat Dhani dengan Maya ini berantem sampai bercerai kala itu. Apa yang sudah dilakukan kala itu melukai hati netizen juga. Ada rasa nggak terima. Padahal Dhaninya melukai hati Bunda Maya, tapi netizen ini nggak terima terkait dari apa yang sudah dilakukan, yang pada akhirnya netizen ini memberikan sanksi sosial pada Dhani, Wulan, dan anaknya juga pada akhirnya keseret dari masalah orang tuanya ini. Karena ini tadi keyakinan yang salah. Makanya di sini disimbolkan adanya pemujaan dari aliran sesat ya. Makanya saya mengartikan pikiran-pikiran Dhani yang kurang bisa menerima masukan-masukan orang lain dan selalu menganggap dirinya benar, padahal di mata tatanan, di mata masyarakat ada sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Sudahlah Dhani, lebih baik kamu hidup baru di sini. Kamu tuh sudah memiliki keluarga baru. Anak-anakmu dengan Maya Estianty juga baik dengan adik-adiknya dari pernikahanmu dengan Wulan Jamila. Kalau sudah begitu ya sudah, jangan mengusik Maya Estianty lagi.
Harusnya begitu, karena masing-masing sudah memiliki hidupnya masing-masing. Jangan selalu dikait-kaitkan lagi. Sampai nanti pun masalahmu akan menjadi biang pembicaraan. Karena di sini kamu sebagai publik figur harus bisa menjaga tatanan, maksudnya menjaga ucapan, menjaga perilaku. Karena sebagai publik figur itu seharusnya seseorang yang patut untuk dicontoh. Akan tetapi ternyata apa yang kamu lakukan sebaliknya, ya. Untuk saat ini mungkin kamu bimbang apa yang harus kamu lakukan terhadap pembelaan kepada anakmu ini, terhadap perlindungan kepada anakmu ini. Akan tetapi dengarkan suara hatimu. Semuanya ini ada kaitannya dengan hukum tebar tuai, hukum karma yang sudah kamu lakukan di beberapa tahun yang lalu dengan terlalunya kamu memperlakukan Bunda Maya seperti itu. Andai kata kala itu cerai ya cerai saja, tidak sampai menghalangi Bunda Maya ketemu anaknya, tidak sampai menggantung harta gunung gini hingga sekarang dan lain sebagainya. Sebuah tindakan yang memang udah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak asuh anak jatuh di tangan Bunda Maya, tapi Bunda Maya merelakan anaknya bisa bersama Dani. Tapi sayangnya Dani tidak tahu diri, malah Bunda Maya dipersulit untuk bisa bertemu anaknya. Itu kan kurang ajar. Padahal hak asuh anak jatuh di tangan Bunda. Apalagi yang mesti dilakukan Dani untuk meredam masalah ini? Ada simbol badut. Badut yang kebakar, yang artinya sudah hilang dari perilaku-perilaku yang seperti itu. Kalau kamu tidak mau jadi pembicaraan orang, tidak mau jadi cemoohan orang, sudahi dari hal-hal yang bisa merusak nama baikmu ini. Kasihan juga loh Safia kalau orang tuanya seperti ini. Kasihan loh ya. Maunya membela anaknya, melindungi anaknya, tapi apalah daya yang dilakukan Dani malah melukai hati anaknya. Karena sebagai orang tua mestinya lebih bisa dewasa lagi dalam menyikapi sebuah masalah, tidak tantruman kayak gitu. Bercerminlah, ya, bercerminlah. Ada dua cermin di sini, di mana satu sosok menggambarkan orang ini, satu sosok menggambarkan seperti itu. Jadi dua cermin ini melambangkan pikiran-pikiran yang gampang berubah-ubah. Ada dua kepribadian seperti itu. Makanya di sini cobalah bercermin atas apa yang kamu lakukan. Kita juga tahu ya, saat dalam intimate, ya, intimate itu kan yang diadakan Bunda Maya dengan suaminya, dengan keluarga Alisa. Ahmad Dhani ini sempat memuji suami Bunda Maya. Akan tetapi setelah itu, saat Bunda Maya tidak bisa hadir di acaranya Ahmad Dhani, murkalah dia. Apalagi dia juga mengetahui selalu dibanding-bandingkan antara istrinya Wulan Jamilah dengan Bunda Maya, dan anaknya juga terseret ikut dinilai oleh netizen. Padahal jauh-jauh hari sebelum diadakan acara akad nikah, entah seminggu entah berapa hari itu, Bunda Maya sudah mengatakan, saya akan hadir di acara yang penting, akad nikah dan intimate. Dan ini menjawab dari omongan Dhani, dia yang ingin bersanding dengan Wulan Jamilah dengan Bunda Maya di acaranya Royal Wedding. Kemudian Bunda Maya memberikan pernyataan bahwa dia akan hadir di acara intimate. Itu aja. Sebenarnya Dhani ini juga sudah harus bisa membuka hatinya, jauh-jauh hari sudah ada kabar seperti itu. Tapi mengapa dia melakukan semacam perkataan-perkataan yang menyudutkan Bunda Maya ketika Bunda Maya tidak bisa hadir di acaranya Royal Wedding?
Ini ya, jadi untuk Ahmad Dhani ini harus bisa menerima kenyataan bahwa Bunda Maya ini sekarang ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan dia sebenarnya. Mau begini mau begitu ya suka-suka Bunda Maya, ya toh. Makanya di sini ada hidup baru. Sebenarnya kalian berdua ini sudah tidak ada hubungan yang bagaimana lagi kecuali hubungan dengan anak-anak. Hidup baru inilah yang harus dihargai, dihormati. Harus bisa saling menghargai, harus bisa saling mengerti keputusan orang lain. Makanya di sini sampai kapanpun akan menjadi tontonan dan pembicaraan netizen ketika kelakuan Ahmad Dhani masih seperti ini. Sampai kemarin itu saya memprediksi terkait dari anak-anaknya yang mengenai kompilasi tersebut, pandangannya kepada ayahnya seperti apa. Ada yang sampai, aduh ayah ini sakit pikirannya. Ada yang juga ayah ini gampang emosi dan manipulatif. Dan semuanya itu memang ada benernya. Apalagi di sini juga ada simbol kepribadian. Kepribadian yang gampang berubah-ubah. Satu kartu lagi ya. Ada simbol peti mati, teman-teman. Peti mati yang artinya masalah ini akan sampai dibawa sampai mati loh. Kalau tidak ada kesadaran sendiri dari Ahmad Dhani. Kuncinya ini di Ahmad Dhani masalah ini. Kalau tidak ada kesadaran di Ahmad Dhani, sampai nanti pun dia akan susah move on pada Bunda Maya, dan sampai nanti pun sengketa bisa naik turun di sini. Ini baru pernikahan Al-Ghazali, belum lagi pernikahan El sama Dul, nanti jadi seperti apa? Aduh. Jadi teman-teman, dari keinginan Ahmad Dhani mendatangi KPAI tersebut, memang ada bagusnya untuk melindungi anaknya sebagai bentuk usaha seseorang atau usaha orang tua untuk bisa melindungi anaknya. Akan tetapi yang dihadapi, yang berbuah malah sebaliknya. Lagi-lagi Dhani blunder. Makanya di sini apa yang dilakukan Dhani kala ini malah membakar dirinya. Emosi dari netizen semakin membara di sini. Dan pada akhirnya Dhani tersakiti dengan omongan-omongan netizen, dan anaknya semakin juga akan disorot oleh netizen. Ini loh ya, untuk Dhani dinasehati, jangan terlalu merasa benar sehingga kamu menganggap orang lain itu yang salah. Keyakinan yang seperti itu sama sekali tidak bagus dalam kehidupan berumah tangga. Dengan siapapun kamu menikah, istrimu akan tersiksa dengan cara berpikirmu seperti itu. Saya yang paling benar, kamu yang salah. Selalu begitu, selalu begitu. Padahal di sini dengan banyaknya kejadian yang sudah dia alami, harusnya dia introspeksi diri. Harusnya dia memulai hidup baru. Contohnya ya teman-teman, dengan adanya Dhani yang menghalangi Maya bertemu anaknya sampai beberapa tahun, akhirnya terungkap bahwa Dul sampai kecelakaan yang meninggal 7 orang itu dikarenakan dia mabuk. Nah, dipertanyakan bagaimana Dhani mendidik anaknya, kok sampai seperti itu. Umur 13 kalau nggak salah ya, umur 13 mabuk-mabukan dan pada akhirnya mengendarai sebuah kendaraan dan nubruk yang menjadi korban 7 orang. Akibatnya Dhani harus bertanggung jawab untuk menafkahi janda-janda tersebut. Nah, kemudian dari masalah ini akhirnya Dul ada hubungan baik dengan Maya karena Maya bisa menjenguk anaknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga masalah Ahmad Dhani yang masuk penjara, itu juga merupakan dari karma yang sudah diunduh. Dengan adanya dia masuk penjara, anaknya jadi lebih leluasa untuk bertemu dengan ibunya. Jadi Tuhan itu tidak tutup mata, dia akan memberikan jalan gimana caranya agar sesuatu yang selayaknya terjadi ya, atau selayaknya tidak dihalangi akan diberi kemudahan dengan segala caranya.
Dan manusia ketika tidak bisa diberi masukan oleh sesama manusia, pada akhirnya alamlah yang akan memberikan pelajaran. Tuhanlah yang akan memberikan pelajaran. Makanya ketika kita diberi masukan, dengarkan dulu, jangan dimentai. Disaring dulu masukannya, apakah masukan ini positif atau negatif, apakah masukan ini membangun atau menjelekkan. Kalau membangun ya diterima demi kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi seperti itu. Ternyata Dhani blunder untuk kedua kalinya terkait dari masalah Safia ini. Maksud